Dimulai aja. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 6 akan mempresentasikan yang berjudul komitmen. Definisi. Menurut Ivaševič, Konovac, dan Matheson dalam Wibowo menyatakan bahwa komitmen adalah perasaan, identifikasi, pelibatan, dan loyalitas dinyatakan oleh pekerjaan terhadap perusahaan. Komitmen menyangkut 3 sifat. Yang pertama, perasaan, identifikasi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, perasaan, terlibat dalam tugas organisasi. Yang ketiga, perasaan loyal pada organisasi. Komitmen menurut Kettner dan Kinnicky dalam Wibowo adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lainnya, kelompok, dan organisasi. Sedangkan komitmen organisasional mencerminkan tingkatan keadaan di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan terikat pada tujuannya. Gibson dan kawan-kawan dalam Wibowo memberikan pengertian komitmen organisasional sebagai perasaan, identifikasi, loyalitas, dan pelibatan dinyatakan oleh pekerjaan terhadap organisasi atau unit dalam organisasi. Dengan demikian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa komitmen organisasional adalah perasaan, sikap, dan perilaku individu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi, terlibat dalam organisasi, dan loyal terhadap organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Tipe komitmen organisasi. Menurut Sedgman, Hood, Osborne, dan Uhelbin dalam Wibowo mengenalkan adanya 2 tipe komitmen organisasi, yaitu yang pertama, rasional komitmen mencerminkan perasaan bahwa pekerjaan memenuhi kepentingan finansialnya, pengembangan, dan profesionalnya. Yang kedua, emosional komitmen mencerminkan perasaan bahwa apa yang dilakukan adalah penting, berharga, dan memberi manfaat pada orang lain. Kettner dan Kinnicky dalam Wibowo menggambarkan adanya 3 komponen komitmen organisasi bersumber dari pendapat Mayer dan Allen, yaitu have-find komitmen mencerminkan ketertarikan emosional pekerjaan pada identifikasi dengan dan keterlibatan dalam organisasi. Pekerjaan dengan FTI komitmen yang kuat melanjutkan bekerja dengan organisasi karena mereka ingin melakukannya. Yang kedua, continuous komitmen mencerminkan pada kepedulian terhadap biaya berkaitan dengan apabila meninggalkan organisasi. Pekerja yang terutama terikat pada organisasi didasarkan pada continuous komitmen tetap berada dalam organisasi karena mereka perlu melakukannya. Normatif komitmen mencerminkan perasaan sebagai kewajiban untuk melanjutkan kesempatan kerja pekerjaan. Dengan normatif komitmen
tingkat tinggi merasakan bahwa mereka harus tetap dengan organisasinya. Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, yang pertama adalah faktor personal, yang kedua karakteristik pekerjaan, yang kedua karakteristik struktur, yang keempat pengalaman. Mengukur komitmen, orang memberikan perhatian pada prestasi kerja ketika mereka mempunyai komitmen untuk melakukan tindakan. Adalah penting untuk dilakukan observasi terhadap tingkat antusiasme dan komitmen yang ditunjukkan pekerja terhadap kesepakatan sasaran dan tingkat kinerja. Sebagai contoh adalah mereka mengelaborasi rencana untuk mencapai sasaran atau memulai mengajukan pertanyaan tentang implementasi dan siapa yang harus diberitahu tentang sasaran ini, merupakan tanda komitmen positif. Sebagai tanda komitmen positif, pekerja menunjukkan antusiasme menyelesaikan masalah, melaporkannya kemajuan, dan menunjukkan inisiatif. Sedangkan sebagai tanda buruknya, komitmen adalah mengajukan pengunduran diri, mengabaikan masalah, bersikap diam, dan kurang inisiatif. Perilaku penarikan diri. Perilaku penarikan diri adalah perilaku yang menghindari situasi pekerjaan, bahkan memuncak pada perilaku berhenti bekerja atau keluar dari organisasi. Ada dua bentuk penarikan diri menurut Colquitt, Lepine, dan Besson, yaitu penarikan diri secara psikologi dan secara fisik. Yang pertama, daydream atau melamun saat karyawan datang ke kantor tetapi pikirannya di tempat lain. Yang kedua, socializing, membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saat di kantor. Yang ketiga, moodletting, kerja sambilan, melakukan pekerjaan lain selain tugas atau kewajiban utama saat jam kerja. Selanjutnya, looking boss, terlihat sibuk. Karyawan yang suka menyibukkan diri agar terlihat sedang bekerja, contohnya mengatur ulang meja kerja, berjalan berkeliling seputaran kantor. Yang terakhir ini, cyber laughing, memanfaatkan waktu untuk main games di komputer, mengakses media sosial, atau mencari informasi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Komitmen tinggi, organisasi kinerja tinggi. Komitmen karyawan baik yang tinggi maupun yang rendah akan berdampak pada karyawan. Yang pertama, karyawan itu sendiri, misalnya terhadap perkembangan karir karyawan di organisasi. Yang kedua, organisasi karyawan yang berkomitmen tinggi akan menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi, tingkat absensi berkurang, dan loyalitas karyawan, dan lain-lain. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya.